Halo guys, welcome back with me, Krista Yovinka. Kali ini kita mau reading soal bagaimana teman lama memandangmu. Artinya soal perubahan apa sih yang sudah kalian lakukan selama ini, dan entah sadar atau tidak kalian sadari ini perubahan yang kalian hadapi ya, itu berasa ya di mata teman-teman kalian, oke? Jadi bagaimana teman kamu mandangmu di sini lebih ke ini ya, perkembangan kamu secara spiritual itu seperti apa sih? Apakah kamu sudah banyak berubah atau justru malah tidak berubah apa-apa? Oke, intinya seputar itu. Oke, nanti kita lihat di kartu ya, apa yang keluar dari kartu dan bagaimana sih teman kamu itu menilai kamu sekarang. Oke, so guys, pilihannya udah ada di awal. Jadi kalian tinggal pilih aja. Kalau udah, kita langsung mulai ya dari pile nomor 1. Halo guys, ini untuk kalian yang pilih pile nomor 1, udah aku shuffle untuk tarotnya. Jadi bagaimana teman lama kamu memandangmu ya? Di sini ada 2 skenario sebenarnya. Skenario yang pertama, memang ada beberapa teman kamu yang memang dia iri atau jealous sama kamu, sama perkembangan atau kesuksesan karir kamu ya. Artinya ini material. Jadi entah memang kamu sukses ya secara karir, materi, memang terlihat sukses gitu, memang benar, atau skenario kedua adalah teman kamu menganggap kamu ini ilusi atau halu ya, karena ini tiga-tiganya adalah kartu fire, dimana fire sign ini adalah soal ambisi, soal spirit ya, semangat, soal ego juga bisa ya. Dan kalau kalian lihat di sini tidak ada kan energi earth, dimana earth itu kan lebih stable, perhitungan. Ya, jadi energi yang bermain di sini seperti itu. Ada 2 skenario, entah teman-teman kamu itu iri sama perkembangan kamu, yang memang beneran kamu tuh memang sudah berkembang, atau teman-teman kamu yang menganggap bahwa kamu ini ilusi gitu loh. Kayak mimpi-mimpi kamu tuh terlalu jauh, tapi kamu tidak ada step-step yang memang terlihat gitu loh. Oke. Kayak kamu maunya instan. Lalu di sini ada kartu Go the Distance. Ada Message in a Bottle and Regeneration. Nah, ini juga sama ya. Ini fire, ini water. Ini juga water, ini fire. Dan barusan keluar kartu Regeneration, the Tower Moment ya. Tapi kalau di Oracle ini dia energinya lebih ke Earth gitu loh. Oke. Regenerasi. Nah, go the distance di sini bisa jadi yang tadi seperti yang aku bilang, bahwa oh kamu ini goalsnya terlalu jauh ya. Untuk sampai ke sana itu apakah kamu sudah memiliki modal? Modal itu kan tidak harus keuangan ya, tapi modal energi atau knowledge. Kamu tuh udah proper atau belum untuk sampai ke titik yang jauh itu. Nah, teman-teman kamu memandang kamu seperti itu. Oke. Lalu message in a bottle di sini adalah soal truth, soal kebenaran. Dan yang tahu truth itu sendiri ya kamu ya. Entah di sini kamu beneran melakukan hal itu sesuai dengan truth, atau memang ada something yang kamu sembunyikan, yang kamu tidak revealed sepenuhnya gitu loh ya, soal
kebenaran yang ada dari dalam diri kamu ya. Jadi ada energi self sabotage di sini. Dan message in a bottle ini adalah soal calling, soal panggilan dari universe ya. Entah kamu akan buka atau tidak. Kalau kamu buka ya pasti kamu harus ya, mau tidak mau kamu harus belajar gitu loh. Kalau misalnya kamu nggak buka, mau sampai kapan gitu loh, oke? Mau sampai kapan di sini adalah apakah kamu terus melakukan mimpi-mimpi kamu ini tanpa kamu ada energi grounding, tanpa ada kalkulasi perhitungan yang sesuai, yang tepat untuk sampai ke goals kamu. Lalu soal regeneration di sini adalah soal the tower moment, soal daleman diri kamu. Oke. Mungkin memang beberapa dari teman kalian menganggap kalian ini memang proses transformasinya besar, ya. Tapi ada juga teman yang menilai kamu, apakah beneran kamu sudah melakukan transformasi gitu loh, oke. Dan di sini difokuskan untuk kamu melihat ke dalam, bukan melihat ke apa pandangan teman kamu ke kamu gitu loh. Jadi memang di sini message-nya adalah saat kamu udah mulai mau membuka diri, melihat kedalaman diri kamu ini butuhnya apa sih, atau knowledge seperti apa sih yang kamu butuhkan untuk kamu tetap growing, bukan cuma secara karir finansialnya doang, tapi secara spiritual life kamu juga berkembang gitu kan ya, yang bisa bikin hidup kamu tuh balance dan tidak acak-acakan gitu loh, entah pikiran dan juga rasa kedamaian di hati kamu gitu loh. Oke, jadi aku rasa di sini kayak ada inner conflicts gitu loh. Ini juga bisa soal kamu. The moon di sini bisa juga soal kamu ya. Kamu yang mungkin galau atau baper dikit-dikit, kalau dikatain orang apa gitu kamu langsung menarik diri dan baper, atau mungkin takut banget reputasi kamu tuh dinilai orang tidak sebaik yang kamu kira gitu loh, dimana itu datangnya dari sebuah ekspektasi. Oke, kita lihat oracle yang lain. Mirror, sih ini juga sama kan, ini juga mirror nih, illusion ya. The moon di sini juga soal mirror, ini soal mirror. Who or what is triggering you. Nah, sometimes atau sering banget kamu tuh masih merasa ke-trigger gitu loh sama omongannya orang, sama reputasi nya kamu ya, bagaimana orang lain melihat kamu. Oke. Jadi sebenarnya trigger itu mending lah kalau ada trigger, artinya tuh ada something, ada message in a bottle, ada pesan dari universe yang memang kamu harus benerin di suatu hal yang kamu merasa ke-trigger. Ranahnya udah ke guidance ya, ke coaching gitu loh, bukan kamu melihat PK card reading atau mungkin kamu nenangin diri doang, tapi kamu juga tidak memiliki knowledge yang proper untuk gimana sih caranya keluar dari situasi ini. Kok gue ke-trigger mulu di bidang yang ini, di sisi yang ini gitu loh. Oke. Kita lihat lagi. Just say yes. Just say yes for growing, for knowledge, for the proper guidance ya. Untuk kamu lebih growing spiritually. Kalau misalnya karir, aku rasa kamu udah nggak ada ininya lah ya, nggak usah dipertanyakan. Oke gitu, karirmu oke, intelligence kamu juga bagus, tapi dari segi spiritual masih banyak kegoyahan yang memang harus kamu beresin gitu. Oke. Sekarang kita lihat dari stikernya, bagaimana teman lama memandang kamu. Ada sun ya. Sun di sini bisa jadi soal kamu memberi cahaya atau terang bagi dunia, atau bisa jadi soal ego. Sun itu kan soal fire juga kan. Ini
tiga kartu ini soal fire. Behind the mountains there are people to be found. Nah, ini mungkin kamu perlu untuk ngobrol sama banyak orang atau ngobrol dengan coach atau mentor yang bisa help you spiritually, itu juga bisa. Lalu di sini ada kayak solatif gitu, aesthetic. This is about mending a broken heart atau mending something yang kamu rasa masih clueless ya, spiritually. Atau something yang memang kamu belum memahami jembatannya itu seperti apa sih untuk kamu menyelesaikan sebuah isu. Ini ada telepon. Ini soal hire seorang profesional yang bisa guide kamu keluar dari apapun situasi kamu saat ini. She believed she could, so she did. Ini soal teman kamu masih punya ada rasa trust sama kamu, rasa kepercayaan sama kamu bahwa kamu bisa menjadi orang yang lebih sukses, mungkin bukan cuma secara finansial atau material, tapi secara dalaman diri kamu juga kamu lebih stable. Okay. Ada heart dan ada tumbuh bunga di heartnya. Mungkin selama ini kamu hanya pakai ego atau pakai emotional kamu untuk operate your life ya. Tapi kamu tidak menggunakan hati kamu. Beda ya, emotional dan hati itu beda. Emotional itu ya kadang kita ada di ups and down. Itu emotional ya. Kalau misalnya rasa, kalau misalnya hati, itu beneran kamu bisa merasakan clear ya, dan hidup kamu tuh jadi lebih damai dan imbang gitu loh. Kamu tidak gampang terpengaruhi oleh pikiran-pikiran yang ada di otak kamu. Radiate positivity. Ini salt. Lalu ada kaktus. Lalu juga ada panda, black and white. Nah, gini, aku rasa kamu tuh masih kadang melihat perspektif itu cuma dari black and white-nya doang gitu. Kalau nggak kanan ya kiri, gitu doang. Okay? Nah, makanya perlu adanya emotional intelligence. Bukan cuma intelligence logika doang, iya dan tidak doang, nggak seperti itu ya. Jadi perlu ada something yang bisa mentranscend dua hal itu atau lebih ya. Hati. Di sini kamu pelajarannya adalah soal hati, bukan emosional atau ego. Forgive sama heart lagi. Stop talking. Ya mungkin persepsi orang ya, teman-teman lama kamu ke kamu tuh mungkin kamu kebanyakan ngomong, kebanyakan action, tapi dalaman diri kamu goyah gitu loh. Hatinya nggak dipakai. Bukan nggak dipakai sih, kurang dipakai. Aku rasa di sini kamu masih cenderung membandingkan kesuksesan kamu dengan orang lain, kamu takut dinilai reputasi kamu rendah atau kamu tidak kompeten, masih ada rasa-rasa seperti itu. Okay? Dan itu yang teman kamu lihat dari kamu. Jadi apapun yang dalaman diri kamu itu ada ya, kamu ngerasain, kamu gimana sih dunia dalam diri kamu tuh seperti apa, itu akan ke projecting keluar gitu loh. Itu akan mencerminkan dunia kamu tuh keluar. Ya, tanpa sadar, shadow kamu itu dilihat sama orang lain. Kayak gitu guys kalau aku lihat. Oke. Okay? So, thank you guys buat kalian yang pilih file nomor 1. Kalau kamu mau di guide secara personal sama aku, kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box. Kalian bisa ambil personal reading atau personal
consultation seperti mentorship atau coaching gitu, kalian tinggal email aja. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian video ini ya. Dan kalau misalnya ini resonate, kalian boleh loh untuk komen di kolom komentar. Oke, thank you guys, see you on the next video. Halo guys, buat kalian yang pilih hal nomor 2, bagaimana teman lama memandangmu? Ini menarik, ini lucu sih. Jadi gini, 3 kartu ini kan lihatnya ke kiri kan, dan ini dia pandangannya ke kanan. Oke. Ini aliran kiri, ini aliran kanan. Gak bercanda guys. Oke. Jadi gini, kamu tidak takut menunjukkan sisi vulnerability kamu. Cuman di sini masih dalam tahap yang aman lah. Jadi bukan seperti yang kamu nagging, kamu butuh perhatian atau kamu butuh di respect sama orang lain. Nggak kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Aku rasa di sini kamu lagi banyak mengembangkan intuisi kamu ya, mengembangkan diri kamu terutama lebih ke dalam. Mungkin teman lama kamu dulu memandang kamu adalah orang yang untuk diremehkan. Orang yang dijadikan option. Nah, sekarang mereka memandang kamu orang yang patut untuk direspect. Oke. Jadi di sini energi femininnya lebih balance ya. Dulu kamu mungkin maskulin atau cenderungnya tomboy, atau kamu mungkin gak balance, kamu tidak memahami cara mencintai diri kamu, self-care, pengen ngasih terus ke orang lain, tapi kamu tidak tahu gimana caranya untuk mengasihi diri kamu. Mengasihi diri itu bukan kamu egois gitu enggak ya, tapi lebih ke nourishment, nurture, knowledge, kedalaman diri untuk mengenal diri kamu yang lebih dalam, kayak gitu loh. Nah, orang-orang tuh memandang kamu seperti ini sekarang ya, terutama teman-teman lama kamu. Jadi no wonder kalau misalnya kamu banyak yang tidak resonate dengan teman-teman lama kamu, apalagi yang mereka drama gitu kan ya. Kamu gak bakalan resonate lagi gitu loh di energinya mereka. Oke, karena kamu sudah menemukan titik balance-nya itu di mana sih, dan kamu sudah menemukan kedamaian di tengah-tengah itu. Oke. Jadi aku rasa di sini teman-teman lama kamu itu sekarang lebih percaya lagi sama kamu, trust. Jadi dari present kamu, dari pertumbuhan kamu, perkembangan kamu tuh gaining a lot of trust dari teman-teman kamu. Knight of Wands di sini soal activity, dan kartu sebelahnya adalah High Priestess. Ya mungkin kamu saat ini sedang gencar atau lebih fokus ke aktivitas spiritual life kamu. Oke. Ya seperti yang tadi aku bilang, bahwa kamu mungkin sedang dalam tahap memperkembangkan your intuition, your psychic ability, atau soal insting, soal pemahaman ke dalam diri, pemahaman akan Tuhan. Aku rasanya seperti ini. Oke, jadi mungkin banyak dari kalian yang mungkin lebih diam. Ya, diam di sini bukan berarti kamu tidak melakukan apa-apa, tapi diam di sini kamu lebih tidak reaktif, lebih calm, lebih menjadi penengah bagi orang-orang yang dulu berseberangan gitu. Lalu di sini ada kindness. Dulu kamu mungkin orangnya keras, kamu mungkin dulu orangnya kurang bisa berbaur ya, atau banyak orang yang salah memahami karakter diri kamu. Nah, sekarang kamu tuh lebih menunjukkan sisi vulnerable kamu atau sisi kebaikan dalam diri kamu. Kebaikan tuh bukan positif
ajat dan yang white doang ya, tapi kindness di sini lebih ke ramah, lebih ke friendship, friendly gitu loh. Meskipun mereka, teman-teman lama kamu, ada yang sudah tidak resonate lagi sama kamu. Nah, teman-teman lama yang masih resonate sama kamu, ya dia melihat kamu orang yang lebih friendly lagi gitu loh. Meskipun kamu saat ini jarang kontakan dengan mereka. Tapi mereka masih percaya sama koneksi friendship kalian. Oke. Balance kan? Di sini ada Queen of Pentacles dan di sini King of Pentacles. Kamu bisa menjadi provider di tengah-tengah teman kamu dan kamu juga bisa menjadi mother di tengah teman-teman kamu. Ini balance energinya. Kamu nggak lihat ke kiri, kamu nggak lihat ke kanan aja gitu loh. Jadi kamu tidak memihak. Kamu melihat friendship kalian atau melihat situasi, kondisi itu ya berdasarkan apa adanya. Determine gitu loh, tidak memihak. Oke. Ini yang teman-teman kalian suka ya dari kalian, entah teman lama ataupun teman baru atau siapapun. Mereka melihat perkembangan kamu tuh seperti ini. Dan ini yang paling inti, your intuition, your spiritual life itu berkembang. Kayak beda aja gitu energinya, oke? Kita lihat dari Wisdom Oracle card. Wow, Treasure Island. Dan di bawahnya di sini ada Sea Turtle. Oke, mungkin teman-teman kamu memandang bahwa kamu ini tidak secepat jalannya dengan jalan teman-teman kamu yang lain. Oke, tidak secepat ini apa sih maksudnya? Iya mungkin bukan soal cepat atau lambatnya ya, bukan soal pace-nya, tapi lebih soal ke kamu ini yakin dan firm, kamu nggak perlu merasa untuk terburu-buru untuk mencapai impian kamu, asalkan kamu balance dengan diri kamu, maka kamu juga yakin pasti akan sampai ke tujuan saat kamu memang sudah memperhitungkan semuanya dengan tepat. Oke. Nah, aku rasa di sini teman-teman kamu banyak yang melihat bahwa, oh kamu ini hidupnya lebih balance. Tadi sudah aku mention juga ya. Lalu teman-teman kamu juga menganggap bahwa, oh kamu ini hidupnya lebih stable, lebih nggak ngoyo, lebih imbang ya antara maskulin dan feminin kamu. Terus yang paling inti, karena di sini adalah Treasure Island. Nah, kamu ini udah menjadi bagian keluarga bagi teman-teman kamu. Jadi kamu tuh bukan cuma sekedar teman, tapi kamu merupakan aset yang berharga. Kamu merupakan keluarga, soul family-nya mereka gitu. Mereka ngerasanya seperti itu. Oke. Plus, kamu ini di sini banyak knowledge-nya. Treasure di sini bukan berarti soal financial doang ya, tapi soal oh kamu ini luas knowledge-nya. Oh kamu ini punya banyak pengalaman, wisdom. Makanya orang tuh sekarang suka mendekat ke kamu gitu loh. Oke. Kita lihat lagi. Co-create. Wow. Di sini kan ada kayak macan tutul gitu kan ya. Lalu di sini ada owl, lalu di sini menciptakan telur yang bertekstur macan tutul. Oke. Ini lucu, ini kocak ya. Jadi gini, kamu ini mungkin memiliki beberapa bisnis yang sebenarnya tidak ada kaitannya satu sama lain, tapi kamu bisa meng-co-create, kamu tuh bisa mengkolaborasikan bisnis kamu yang satu dengan yang lain. Padahal dua bidang bisnis itu sangat-sangat berbeda. Itu satu. Sama, kamu itu karena kamu adalah aset
berharga ya. Kayak orang itu menilai bahwa kamu ini prospek untuk dijadikan collaboration gitu loh. Untuk apa ya? Untuk project kolaborasi, untuk kerjasama apapun lah bentuknya ya. Meskipun bisnis kamu dengan bisnisnya teman kamu tuh sangat-sangat berbeda, tapi kamu itu mampu menciptakan suatu karya yang memang di luar nalar ya, di luar yang misalnya tadinya orang-orang nganggep itu nggak mungkin, tapi malah jadi mungkin gitu loh. Karena knowledge dan karena pengalaman-pengalaman kamu gitu, oke? Ya karena keunikan kamu juga gitu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kamu mungkin di sini banyak sekali ide. Kita lihat lagi. Nah, ini juga a change in the wind. Ini juga soal co-create ya, soal proses transformasi juga. Teman-teman lama kamu melihat kamu sekarang tuh sudah banyak perubahan. Dan kamu yakin bahwa dalam hidup ini ya misi kita adalah untuk belajar dan untuk terus bertumbuh ya kan. Dan kamu sadar bahwa meskipun kamu udah gaining a lot of wisdom, kamu pun juga masih terus ada keinginan, niat untuk belajar, untuk apa ya, mengubah, untuk mengupgrade diri, mengubah cara pandang yang mungkin saat ini kamu nilai oke, kamu research lagi, kamu belajar lagi, ternyata ada yang jauh lebih oke dan efektif gitu. Oke, jadi kamu di sini aku rasa nggak takut sih dengan apapun perubahan yang akan datang di dalam kehidupan kamu. Dan orang lain juga menilai itu ya, melihat kamu itu terus bertransformasi. Oke, terus untuk mengupgrade diri, merubah diri. Dan ini kan juga ada, kalau kalian kelihatan ya, semoga sih kelihatan, ini kan ada arah angin ya, ada north, south, west, and east. Nah, kamu tuh nggak takut gitu loh untuk merubah arah mata angin kamu. Kayak kamu mau kemana aja juga, teman-teman kamu melihat bahwa kamu bisa hidup, bisa survive dimanapun tempat kamu berada, atau dimanapun season yang lagi hadir di hidup kamu. Oke. Terus aku lihat teman-teman kamu banyak yang melihat kamu itu, oh kamu hidupnya berpindah-pindah ya, atau oh kamu pernah ada di kota, nggak cuma satu kota doang ya, kamu udah banyak kota kamu lalui. Teman-teman kamu juga banyak yang melihat kamu, oh kamu sudah berbeda kota dengan mereka, kamu jauh dari mereka, tapi rasa trust itu masih ada gitu loh. Sekarang kita lihat oracle yang lain. Bagaimana teman kalian memandangmu? Bagaimana teman lama memandangmu? Double mission, channeling and uplifting humanity. Oke, double mission di sini bisa jadi bisnis kamu yang ada dua itu, yang tidak ada hubungannya sama sekali, atau double mission di sini adalah kamu memiliki tujuan hidup, kamu memiliki pandangan atau cita-cita ya, bahwa kamu bukan hanya untuk mencari duit atau jabatan atau popularitas, tapi aslinya kamu itu memahami bahwa calling kamu adalah
untuk uplifting humanity. Uplifting di sini apa sih? Ya mungkin bisa jadi kamu menjadi supporter bagi teman-teman sekitar kamu. Jadi hal-hal yang simple lah ya. Kamu menjadi supporter untuk teman-teman kamu, atau mungkin kamu di sini ada yang menjadi lebih open atau lebih humanitarian, volunteer, sebenarnya apapun sih, apapun profesi yang sedang kamu jalani sekarang, kamu itu lebih mementingkan nilai-nilai kemanusiaan di bidang yang saat ini kamu jalani. Oke, jadi kamu di sini lebih menemukan cinta yang ada di orang lain juga gitu loh. Jadi bedanya kamu yang sekarang dengan kamu yang dulu, teman-teman kamu tuh sekarang udah memandang kamu bahwa oh kamu ini ternyata sudah banyak berubah, dan kamu berubah bukan berdasarkan ego kamu. Oke, iya seperti quotes-nya Rumi bilang gitu loh, bahwa kamu dulu pinter, makanya kamu fokusnya adalah untuk merubah dunia. Sekarang kamu lebih bijak, karena kamu mau mengubah diri kamu dulu, baru dunia bisa berubah. Oke. Jadi soal controlling juga ya. Dulu kamu mungkin orangnya ya karena maskulin itu tadi, makanya cenderungnya kamu mengontrol orang lain, menggurui orang lain. Nah, tapi sekarang dibalik, kamu yang fokusin ke dalam diri kamu yang mengubah cara pandang, atau kamu mengupgrade diri kamu. Dan upgrade ini bukan cuma sekedar financial, dari sisi spiritual kamu, dari kehidupan kamu. Baru saat kamu merasakan ada perubahan di hidup kamu jadi lebih damai, dan kamu lebih balance dengan orang-orang sekitar kamu, orang-orang lebih luas lagi. Nah, itu juga yang akan membawa manusia-manusia lain terinspirasi juga untuk bertumbuh gitu, terinspirasi juga untuk berkembang. Oke, jadi teman-teman kamu udah merasakan hal yang seperti ini. Oke, kita lihat lagi bagaimana teman lama memandangmu. Oh ya, sama Pleiades ini adalah soal creativity. Kamu lebih co-create ini, lebih kreatif, kamu lebih sehat lagi untuk proses creation. Kamu berada di lingkungan yang tepat, sehingga kamu bisa mencurahkan ide-ide kamu tuh lebih liar lagi gitu loh. Bagaimana teman lama memandangmu? Inner temple, devotion, tune in the portal of your heart. Nah, soal balancing, soal high priestess yang tadi, bahwa kalau kamu mau mengubah dunia, ya kamu ubah dulu diri kamu. Oke, dan itu sudah bisa dirasakan oleh teman-teman kamu. Ada yang berubah dari diri kamu. Get grounded, empath, highly sensitive, connect with nature. Nah, karena tadi ku bilang psychic ability kamu berkembang, intuition kamu juga lebih tajam, kamu lebih yakin akan keputusan-keputusan hidup, bukan berdasarkan emosional aja ya. Kadang karena saking sensitifnya kamu sama energi orang lain ya, di sini universe bilang bahwa sometimes kamu perlu untuk connect with nature gitu loh, untuk dibersihin gitu loh energinya. Karena kan kita kan nggak tahu ya, saat kita berhadapan dengan orang, dan kita juga nggak tahu mereka ini lagi ngalamin apa, atau lagi ada di apa ya, rasa atau emosional yang seperti apa, atau masalah hidupnya seperti apa. Nah, kadang itu kalau misalnya kita bertemu dengan mereka, kita tuh bisa untuk menyerap energinya mereka gitu, sadar atau tidak sadar ya kan. Nah, ya yang namanya energi kan flowing ya, dia kan nggak menetap di satu tempat gitu, dia berputar. Oke. Nah, ada changing energi ini, kayak kamu juga perlu adanya boundaries yang sehat ya. Boundaries itu bukan kamu meng-cut off orang itu. Tidak sehat di sini mungkin bukan berarti dia membenci kamu atau seperti apa, pokoknya soal masalah pribadinya dia gitu loh ya. Nah,
saat mereka berinteraksi sama kamu, sometimes energi itu mengendap dalam tubuh kamu. Keluarin energi yang mengendap di tubuh kamu itu ke nature, ya. Jadi kayak lebih ke pembersihan energi lagi gitu loh. Oke. Aku nangkepnya kayak gini ya. Nggak ngerti. Kayak ya mungkin karena psychic ability kamu yang berkembang itu, jadi aku nangkep kartu yang keluar di sini adalah soal itu. Kita lihat dari stikernya bagaimana teman lama memandangmu. Oke. Ini kalau nggak kelihatan tulisannya, aku bacain aja. You will make it. Kamu akan mencapai impian kamu. Meskipun kamu tidak secepat dulu jalannya. Lalu di sini ada Taj Mahal. Ini soal inner temple juga bisa sesuai ya sama kartu ini. Dan ini ada divine timing. Oke. Ini berarti gini ya guys, ada beberapa dari teman-teman kalian yang memandang kamu itu ya tidak secepat biasanya. Tidak secepat ini adalah ada something delay dalam hidup kamu yang memang itu tidak bisa kamu paksakan gitu. Kamu sadar itu dan teman kamu juga memandang bahwa oh ya, lu sekarang lagi ngalamin something yang memang ini waktunya universe gitu loh. Kayak entah ini bisa soal apa aja, soal keuangan. Tapi di sini kartu yang keluar adalah King and Queen gitu. Artinya keuangan kamu balance dan baik-baik aja gitu loh. Atau ini bisa jadi soal jodoh atau soal opportunities, apapun lah yang sometimes itu ada delay-nya gitu loh. Lalu di sini ada seperti koyo gitu, nyeri otot, nyeri sendi, terkilir, punggung pegal. Nah, saat ini adalah saat yang tepat kamu menjaga kedamaian dan keseimbangan hidup kamu. Oke, jadi karena banyaknya delay dari semesta, meskipun kamu pun juga sudah ada effortnya gitu kan ya, tapi kok lama atau mungkin tidak secepat biasanya, ya kamu harus memahami situasi yang sedang kamu hadapi ini lagi kenapa gitu, oke? Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang mengalami sadi-sati atau Saturn return ya. Jadi planet Saturnus adalah planet karma and delay, jadi mungkin tidak secepat biasanya, ya bisa jadi karena planet Saturnus kalian transit dan efeknya tuh kuat di house kalian. Jadi ya ini something happen dan membuat kamu delay. Dan delay di sini malah seharusnya kamu bisa mengambil benefitnya gitu loh, untuk kamu introspeksi, untuk kamu mempelajari diri kamu lebih dalam lagi, untuk improve yourself meskipun jalannya nggak secepat biasanya. Oke, thank you pile nomor 2. Buat kalian yang personal consultation, kalian bisa email aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe, like, dan share video ke teman-teman kalian. Kalau ini resonate, kalian juga boleh kok untuk share cerita kalian di kolom komentar. Oke guys, thank you udah join di video kali ini. See you on the next video. Halo guys, buat kalian yang pilih pile nomor 3. Oke, ini udah aku shuffle. Jadi ada Hermit, Seven of Wands, Seven of Pentacles, sama The Fool. Oke, jadi aku rasa di sini kalian banyak yang sedang menunggu something growing ya. Entah ini usaha kalian atau memang karir kalian yang kalian menunggu untuk naik jabatan, atau kalian sedang menunggu progress dari project kalian gitu loh, oke? Yang mungkin beberapa ada delay, atau mungkin bukan delay juga sih, memang prosesnya ya segitu gitu loh, nggak bisa dipaksain lagi. Oke, contemplation di sini adalah soal waiting. Aku kebanyakan ngerasa energi di pile nomor 3 ini adalah soal waiting ya, bukan soal contemplation ya. Tapi beberapa dari kalian juga ada yang sedang merenungi bahwa
Apakah ini karir yang tepat buat kalian? Apakah kalian sudah ada di right path seperti itu ya? Kayak kamu sedang mempertanyakan diri kalian gitu loh. Kayak kamu mau kemana, atau kalian visi misi jangka panjang mau kemana? Kok saat ini di kerjaan atau project kalian kok segini-gini aja gitu loh, oke? Meskipun kalian memahami bahwa semua hal itu ya butuh proses ya kan, nggak ada yang instan. Atau ini juga bisa jadi soal keyakinan atau kemantapan hati soal bisnis kalian. Oke, jadi kok gue udah hard work tapi kok penghasilannya gini-gini aja ya, kayak kok omset gue segini-segini aja ya, kayak gitu loh. Kayak kamu ada something yang kamu mempertanyakan diri kamu sendiri gitu loh, apakah gue bisa stay di bisnis seperti ini, apa gue harus cari kerjaan yang lebih banyak penghasilannya dibandingin bisnis gue gitu loh, oke? Dan ada juga beberapa dari kalian yang sedang merencanakan atau planning gimana supaya bisnis kalian tetap bertahan, endurance, oke? Tetap jangka panjang, kayak kalian sedang memikirkan gimana promosinya atau strategi-strategi baru yang sedang kalian pikirkan supaya bisnis kalian tetap bertahan. Aku rasa di PAL nomor 3 ini banyak kan kalian yang soal bisnis sih. Atau ini juga bisa soal love life ya. Jadi di PAL nomor 3, kalian yang pilih PAL ini banyak kan yang nonton adalah cowok. Oke, jadi kalian tuh kayak sedang mengumpulkan pundi-pundi kalian. Oke, sedang mengumpulkan duit dan juga reputasi untuk kalian bisa kembali ke orang yang kalian cinta, yang kalian impi-impikan ya. Sebelumnya mungkin kalian belum pernah pacaran, tapi kalian tahu kalian mau dia. Ini untuk yang cowok ya, tapi untuk yang cowok, kalian tahu kalian tuh maunya dia. Untuk kalian bisa approach dan datang ke dia, kalian sadar kalian harus ngumpulin duit atau ngumpulin hal yang membuat kamu itu deserve atau layak mendatangi si cewek kamu. Mendatangi your love interest. Intinya seperti itu. Jadi contemplation di sini banyak hal yang sedang kamu pikirkan sebenarnya, dari segi karir, dari segi love life, kehidupan, dari segi spiritualnya kamu sendiri, kayak gitu loh. Kayak gue ini udah cukup belum ya, gue ini udah layak belum ya, atau gimana caranya gue bisa improve my financial segala macam. Oke. Kita lihat dari Wisdom Oracle Cards. Milk and Honey. Bagaimana teman lama memandangmu? To be fair. No place like home. Oke, bagaimana teman lama memandangmu? Mungkin sebenarnya kamu aslinya udah sukses gitu loh, banyak duit sebenarnya ya. Tapi entah kenapa kok kamu masih merasa nggak puas atau nggak deserve ya. Itu urusan kamu dengan personal kamu ya sebenarnya. Tapi kalau kamu pribadi kamu merasa ini tuh kurang. Oke, jadi kan beda-beda ya ukuran kesuksesan itu. Nah, to be fair di sini kamu sedang menimbang-nimbang bahwa urusan pekerjaan dan juga urusan love life ya. Jadi
Gini, kebanyakan dari kalian yang file nomor 3 ini banyakan yang single ya. Jadi kalian udah tahu sebenarnya bahwa love life kalian ini juga perlu gitu loh. Nah tapi karir kalian juga nggak bisa ditinggalin gitu aja. Atau buat kalian yang couple misalnya, kamu tuh lagi ada di LDRan sama pacar kamu gitu. Oke, atau kamu sedang banyak mikirin dia, sedang banyak gimana caranya bisa balik ke cewek kalian. Kamu ada kepikiran bahwa kamu tuh nggak bisa lama-lama hidup jauh dari presence-nya cewek kamu gitu loh. Nah, kamu ini lagi mikirin gimana caranya bisa balik lagi ke tempat asal kamu. Oke, dan untuk yang kalian yang perempuan, kamu di sini sedang menimbang-nimbang apakah ini cara yang tepat atau jawaban yang tepat kamu keluar dari company dan kamu balik ke tempat tinggal asal kamu. Tapi untuk yang cewek malah aku ngerasanya kamu tuh malah lebih fokus ke financialnya gitu loh. Dan cowok kalian yang merasa ditinggal sama kamu. Aku pengen lihat to be fair ini apa ya sebenarnya. Poised. Oke, to be fair di sini ada saatnya kamu senang-senang, ada saatnya kamu fokus ke karir kamu. Poised di sini juga bisa berarti soal the full, new beginning. Oke, soal kamu kayak mau melompat ke page baru atau ke tempat baru. Poised di sini juga bisa soal keyakinan saat kamu mau pindah keluar kota ke kerjaan baru. Jadi teman-teman kalian meskipun kalian nggak cerita banyak ke mereka, tapi mereka melihat kamu bahwa kamu ini jadi banyak lebih diem, jadi banyak lebih berkontemplasi, menarik diri, dan lebih memikirkan ke masa depan kamu dan juga pasangan kamu atau love interest kamu. Nah mereka sih kebanyakan melihat kamu seperti itu gitu loh. Nah sisanya mereka juga nggak bisa mendeteksi kamu ini lagi kenapa gitu loh. Oke. Jadi banyak mysterious things-nya, banyak hal yang kamu sembunyikan atau banyak hal yang kamu pikirkan sendiri yang teman-teman kamu tuh juga nggak bisa membaca kamu nih lagi kenapa sih gitu loh. Sekarang kita lihat dari oracle terakhir bagaimana teman lama memandangmu. The ever unfolding rose cracked open. It's happening for you, not to you. Kamu sedang menunggu something yang butuh untuk dibukakan oleh universe. Oke, kamu sedang menunggu jawaban. Trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? Kalau kamu tahu mimpi-mimpi kamu ke sana, apa yang harusnya kamu lakukan? Kamu harus approach siapa? Untuk helping you growing your business misalnya. Atau ini juga bisa jadi soal kalau kamu udah tahu kamu tuh punya love interest dan kamu yakin dia adalah cewek masa depan kamu gitu kan ya, life partner kamu. Nah maka apa yang harusnya kamu lakukan? Oke. Kalau kamu menunggu-nunggu doang ya nggak bakalan kemana-mana gitu kan. Atau ini bisa jadi soal rasa kecukupan diri kamu, enoughness, oke. Karena yang tadi aku bilang bahwa teman-teman kamu itu sudah menganggap atau melihat diri kamu tuh udah sukses, udah banyak duit gitu loh. Oke, tapi apakah ini hanya sekedar persepsi kamu terhadap diri kamu atau your personal issue gitu loh. Kayak kamu merasa guilty ya, ada guilty feelings, kamu meninggalkan dia terlalu lama atau mungkin soal
nggak segampang itu gitu kan ya. Kamu butuh divine intervention untuk menolong kamu didekatkan kembali oleh love interest kamu. Kita lihat dari stikernya. Di sini ada kompas. Kayak kamu sedang menstabilkan arah gitu loh, kayak kamu tahu kamu mau approach siapa, kamu mau datengin siapa, tapi kayak banyak banget hal yang mengganggu dan itu sebenarnya dari pikiran kamu sendiri. Nih, semoga kelihatan ya. You will never be free until you free yourself from the prison of your own false thoughts. Tuh. Tadi aku bilang kan bahwa yang mendistract arah hidup atau tujuan kamu mau bercapai ya sebenarnya ketakutan yang ada di pikiran kamu sendiri gitu loh. Banyak hal yang kamu pikirkan tapi kamu pun juga nggak tahu milah-milahnya gimana. Jadi kamu kayak lebih banyak diem, mikir tapi belum tentu itu solusi yang tepat gitu loh. Kamu ngerasanya gitu, oke? Jadi ya nggak ada taking actionnya sama sekali. Clumsy birds have to start flying early. Ini soal divine timing. Iya, ini antara soal karir, soal pandangan kesuksesan, sama soal deserve. Soal kelayakan. Kayak kamu merasa bahwa orang yang sukses itu yang dia yang paling banyak kerja gitu. Padahal nggak gitu juga. Ya kerja iya, tapi kamu kerja tapi disuruhnya itu oleh pikiran kamu. Ya, pikiran kamu nyuruh kamu ke sana kemari, terus kamu ngikutin ke sana kemari, jadi kesannya kan kamu terlihat banyak kerjanya. Nah, ini nggak kayak gitu, ini kayak ada shifting energy ya, bahwa bukan kamu disuruh oleh pikiran kamu, tapi kemana hati kamu manggil. Dan sebenarnya kamu udah tahu, kamu tuh mau kemana tuh kamu udah tahu. Tapi takut-takutnya itu loh, nggak tahu kamu tuh mikirin apa dan masalah kamu sekompleks apa, aku nggak tahu karena ini general reading. So, readingan kita sampai sini dulu. Thank you for joining in this video. Buat kalian yang personal consultation, kalian bisa email aku. Jangan lupa subscribe dan like atau share juga. So, thank you guys. See you on the next video. Bye-bye.